Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down please. Apa kabar anak-anak sekalian? Sehat, tetap semangat. Yes, yes, yes. Selamat siang. Siang, luar biasa. Alhamdulillah semuanya masih tetap semangat meskipun hari sudah siang ya. Sebelum pelajaran kita mulai, terlebih dahulu Bapak akan melakukan absensi kepada kalian ya. Sakila Ayatul Husna, Hadir Pak. Salsabila, Hadir Pak. Weni Diana Putri. Hadir Pak. Silakan anak-anak perhatikan dulu di sini. Ya, kita menyanyikan dulu lagu nasional yaitu Bagimu Negeri. Ya, nanti semuanya kalian menyanyikan lagu ini bersama-sama. Sudah siap kalian? Siap. Baik, kita mulai. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Lima di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, kali ini kita akan mempelajari tentang peta. Kita lihat gambaran di sini ya. Materi sebelumnya adalah berkaitan dengan ruang ya. Jadi untuk materi yang sekarang adalah berkaitan dengan peta. Apa yang akan kita pelajari di sini? Yang pertama ada pengertian peta, kemudian jenis peta, fungsi peta, dan komponen peta. Baik, sebelum kita mempelajari peta lebih dalam, silakan kalian baca dulu. Ini adalah profil dari pencipta peta pertama di dunia. Ya. Kalian baca dulu. Setelah kalian membaca dari penemu peta, maka pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini adalah yang pertama, kompetensi dasarnya mendeskripsikan prinsip-prinsip dasar peta dan pemetaan. Kemudian mempraktekkan keterampilan dasar peta dan pemetaan. Indikatornya adalah menjelaskan pengertian peta. Kemudian menunjukkan komponen-komponen pada peta. Selanjutnya mengetahui fungsi peta dan mengetahui jenis-jenis peta. Baik, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, adakah yang mau bertanya dulu tentang peta? Saya Pak, Ya, silakan. apa fungsi peta pada kehidupan sehari-hari Pak? Fungsi peta pada kehidupan sehari-hari. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi begini, kalian ini kan semua rata-rata sudah memegang HP, ya. Kemudian ketika kita akan melakukan perjalanan, maka kita akan melihat peta. Ketika jarak yang akan kita tempuh atau lokasi yang kita ingin ketahui belum terdeteksi atau belum kita pernah ke sana, maka kita menggunakan peta. Dari mana peta itu? Kalau dari HP kita menggunakan map ya, atau bisa dibilang sebagai Google Map. Di situ kalian bisa melihat tempat di mana kita akan tuju. Kemudian di Google Map itu kita juga akan tahu jarak tempuh berapa kilometer yang akan kita tempuh. Kemudian lokasi itu sudah ditunjukkan menggunakan arah. Jadi kalian tidak akan tersesat. Di Google Map itu juga sudah ditunjukkan pilihan. Kalian mau menggunakan kendaraan apa? Sepeda motor atau kendaraan umum
dan lain sebagainya. Itu sudah lengkap. Jadi fungsi yang paling inti adalah membantu kita untuk menentukan arah tujuan yang kita belum tahu, sehingga kita bisa berada pada tempat itu secara tepat. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian peta. Menurut ICA atau International Cartographic Association, peta adalah suatu permukaan bumi yang digambarkan dalam bidang datar, kemudian diperkecil menggunakan skala. Ya. Jadi ketika bumi ini bentuknya bulat, maka kemudian dibuatkan peta, ditempatkan suatu bidang datar, ya, menjadi gambarnya tidak bulat lagi, datar. Kemudian bumi yang seluas ini kita perkecil menggunakan skala tertentu. Jadi tidak bisa kita asal untuk membuat peta dengan skala yang kita inginkan. Harus sesuai dengan apa yang menjadi patokan kita untuk membuat skala. Kalau misalnya bentuk peta yang akan kita buat itu luas, ya, atau lebar, maka otomatis angka skala itu menjadi semakin kecil. Kalau peta itu yang kita buat di dalam buku kalian, maka otomatis skalanya akan semakin besar. Contohnya, kalian bisa menggunakan perbandingan, misalkan 1 cm dengan 1000 km. Artinya 1 cm jarak yang ada di peta adalah 1000 km jarak yang sebenarnya. Bisa dipahami? Bisa. Lanjutkan. Yang kedua, ada jenis peta, ya. Yang kita pelajari adalah di sini satu peta umum, yang kedua peta tematik. Kita lihat pada gambarnya, ya. Peta topografi di situ adalah membuat peta dengan bentuk mempresentasikan ke dalam bentuk aslinya, ya. Adalah bentuk bumi itu seperti ini. Tidak terlalu bulat, ya, tapi mendekati bulat. Kemudian selanjutnya adalah peta korografi. Kita lihat di sini. Ini ada sebuah peta. Peta daerah mana ini? Sumatera. Ini adalah peta Pulau Sumatera. Di peta ini terdapat banyak komponen-komponen peta. Ya. Ada yang berwarna biru muda, ada yang berwarna biru laut, ada yang berwarna hijau tua, kuning, oranye, dan lain-lain. Ya, ini adalah semua berbeda-beda, ya, daerahnya. Untuk lebih lanjutnya, maka kita lihat komponen-komponen peta. Yang pertama ada judul peta, yang kedua skala peta, 3 penunjuk arah peta, yang keempat legenda, 5 sumber dan tahun pembuatan, yang keenam simbol, 7 insert, 8 garis koordinat. Tugas kalian di sini buat kerja kelompok. Nanti Bapak akan bagikan kalian ke dalam kelompok masing-masing. Kemudian kalian bikin sebuah peta daerah dari 5 pulau besar yang ada di Indonesia. Nanti akan Bapak tentukan Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya. Kemudian komponen peta ini kalian masukkan ke dalam peta tersebut, ya. Petunjuknya nanti ada di buku atau di kitab yang ada terletak di belakang sana. Baik, sekarang kita buatkan kelompok terlebih dahulu.
Yuk kita bikin kelompok. Habis bikin kelompok. Baik, kelompok kalian sudah terbentuk. Bapak di sini akan membagikan LKPD atau lembar kerja kalian, yang mana nanti akan kalian presentasikan ke depan. Ya, Bapak minta nanti 2 orang untuk sebagai perwakilan kelompok kalian masing-masing maju ke depan. Bisa dipahami? Bisa. Baik, Bapak bagikan LKPD-nya. Baik, LKPD sudah Bapak bagikan. Silakan kalian kerjakan, waktu kalian 30 menit dimulai dari sekarang. Waktunya sudah habis. Perhatikan ke sini semua anak-anak. Ya. Bapak akan mengambil contoh kalian untuk maju presentasi hasil kerja kalian. Yang pertama dari kelompok 2. Silakan kelompok 2 perwakilannya untuk maju ke depan. Kami dari kelompok 2 ingin memperlihatkan presentasi kami yang disampaikan oleh Ridho. Judul 1. Peta Sumatera. 2. Skala 1:1000. 3. Tunjukkan arah utara. Legenda 4 Kota Jambi. Sumber dan tahun pembuatan Atlas 2020. Oke, tadi sudah ada presentasi dari kelompok 2. Kira-kira menurut kalian sudah mendekati betul belum ini? Sudah sesuai ya? Komponen yang ada dalam peta Sumatera. Oke, sekarang dari kelompok 2 boleh ditutup presentasinya tadi. Sekian presentasi kami, terima kasih. Oke, dari hasil LKPD kalian tadi, setelah Bapak lihat dan Bapak analisa, ya, rata-rata kalian sudah bisa untuk mempresentasikan atau mengetahui dari komponen-komponen peta, ya. Jadi nanti ketika kalian disuruh untuk melihat peta atau di HP Google Map, tempat di mana dari keluarga kalian, teman dan sebagainya ingin mengetahui lokasi itu, maka kalian sudah bisa untuk membantunya. Atau ketika kalian ditunjukkan kepada peta dan disuruh untuk memperlihatkan komponen-komponen apa saja yang ada dalam peta, maka kalian sudah bisa untuk membantunya. Untuk pertemuan minggu depan, kita masih mempelajari yang berkaitan dengan peta, yaitu potensi sumber daya alam Indonesia. Ya. Nanti bentuk petanya lain lagi. Di situ kita akan melihat di mana letak tambang batu bara, tambang emas dan sebagainya. Demikian materi kita pada siang hari ini. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.